Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, saat melakukan sholat sunnah atau nafilah, kita terkadang dikejutkan oleh orang yang datang dan menepuk pundak kita untuk bermakmum di belakang kita. Karena sedang sholat sunnah dan orang yang di belakang kita mengira bahwa kita sedang sholat fardu, maka tak jarang kita akhirnya membatalkan sholat untuk mengingatkan orang yang ikut di belakang kita. Haruskah demikian? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan sholat fardu di belakang orang yang sholat nafilah atau sholat sunnah. Namun pendapat yang kuat dalam hal ini adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Zatur Riqa, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Berdasarkan riwayat ini, maka Syafi'i dan para sahabatnya mazhab Syafi'i membolehkan melakukan sholat fardu di belakang orang yang sholat nafilah. Alasan lain dibolehkannya bermakmum dengan orang yang sholat sunnah adalah perbuatan sahabat mulia Mu'az, seperti yang tercatat dalam riwayat Abu Daud. Saat itu Mu'az sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang mengimami kaumnya. Riwayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi bahwa di dalam hadis terdapat bagian dari fiqih yang membolehkan sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Karena Mu'az sholat fardu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengerjakan sholat fardu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat mengimami kaumnya, padahal sholatnya adalah sholat sunnah. Dengan demikian, boleh hukumnya kita melakukan sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah ba'diyah atau sunnah rawatib lainnya. Maka jika kita tengah melakukan sholat sunnah rawatib, lalu ada orang yang memberikan isyarat untuk bermakmum kepada kita, maka tidak perlu kita membatalkan sholat. Hendaknya kita meneruskan sholat sunnah sesuai dengan apa yang kita niatkan sejak awal. Pemirsa Khazanah, persoalan memang para ulama berselisih pendapat soal jumlah minimal dibolehkannya sholat Jumat. Menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, bahwa sholat Jumat bisa dilakukan minimal oleh 3 orang selain imam, walaupun mereka orang yang musafir atau orang sakit. Berdasarkan kutipan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Para ulama Maliki memberikan persyaratan jumlah minimal yang hadir adalah 12 orang dalam sholat dan khutbah. Dengan alasan riwayat dari Jabir bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah dengan berdiri pada hari Jumat. Kemudian datang rombongan dagang dari Syam dan para jamaah menghampirinya, sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah. Sementara para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa sholat Jumat bisa dilakukan dengan jumlah 40 orang atau lebih. Imamnya adalah penduduk setempat yang baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan seterusnya.
Mereka membolehkan imam seorang musafir apabila jumlah jamaah lebih dari 40 orang. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat Jumat di Madinah, sedangkan jumlah mereka adalah 40 orang. Sebetulnya perselisihan para ulama tentang batas minimal jumlah jamaah sholat Jumat tidak hanya kepada 3 pendapat ini saja. Masih ada pendapat sekitar 15. Adapun hadis yang menyebutkan tentang awal sholat Jumat yang dilakukan As'ad bin Zurarah bersama kaumnya di daerah Naqi dekat Madinah yang saat itu berjumlah 40 orang sehingga dijadikan dalil sahnya sholat Jumat perlu dipahami lebih dalam. Karena jumlah orang yang saat itu ada berjumlah sekitar 40 orang. Sementara tidak terdapat dalil yang menyatakan secara tegas bahwa sholat Jumat tidak sah manakala dilakukan kurang dari 40 orang. Yang perlu dicatat, kewajiban sholat Jumat adalah dilakukan secara berjamaah. Jika kita kembalikan kepada makna jamaah di dalam sholat, maka cukuplah hanya dengan 2 orang, yaitu imam dan makmum, sebagaimana kesepakatan para ulama. Maka di dalam sholat Jumat bisa dilakukan dengan 2 orang makmum, pendengar, dan 1 orang khotib, berarti 3 orang. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah berdasarkan keumuman ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Pemirsa Khazanah, saat kita duduk tahiyat awal dan akhir dalam sholat, kita biasa mengangkat jari telunjuk. Namun terdapat pemandangan berbeda saat mengangkat jari telunjuk itu. Ada yang mengangkat jarinya dari awal tahiyat, ada yang di tengah saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahkan ada yang menggerak-gerakan jari telunjuknya sehingga mengundang komentar aneh dari orang yang melihatnya. Lalu mana yang benar sesuai anjuran dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya para ulama mazhab semua sepakat akan anjuran mengangkat telunjuk saat tasyahud atau tahiyat awal dan akhir. Namun semua berbeda pendapat soal menggerakkannya. Menurut mazhab Hanafi, mengangkat jari telunjuk dimulai ketika membaca kata la pada ucapan syahadat. Lalu meletakkan jari telunjuknya seperti semula ketika bacaan syahadat sampai pada kata illa atau illallah. Para ulama Syafi'i berpendapat mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan illallah. Adapun para ulama Maliki berpendapat menggerakkan jari telunjuk ke kanan dan kiri hingga selesai sholat. Sedangkan ulama Hambali berpendapat memberikan isyarat dengan telunjuknya setiap kali menyebutkan nama Allah tanpa menggerakkannya. Ini adalah masalah khilafiyah, tidak ada larangan mengikuti salah satunya. Yang perlu diperhatikan, tidak usah merasa aneh jika ada yang menggerak-gerakan karena sebagian ulama berpendapat seperti ini. Sebaliknya, tidak perlu juga merasa aneh jika ada yang tidak menggerak-gerakan jari saat tasyahud. Namun sebaik-baik pendapat yang diikuti adalah yang berpegang pada pendapat yang kuat. Dari penelitian hadis-hadis yang menyinggung soal menggerakkan jari telunjuk, terdapat rawi yang kurang kredibel. Maka jika yakin bahwa hadis menggerak-gerakan jari itu lemah karena menyelisihi banyak perawi yang lebih thiqah, maka sudah sepatutnya yang diikuti adalah yang yakin, yaitu tidak menggerak-gerakan jari. Namun begitu tetaplah menghargai pihak lain, karena masalah ini masih dalam tataran khilafiyah atau silang pendapat antara para ulama. Pemirsa Khazanah, banyak masyarakat memahami bahwa kematian seorang bayi menjadi berkah bagi kedua orang tuanya. Apakah memang demikian? Pemirsa,
yang terlebih dahulu penting dilakukan oleh orang tua yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian anak kecilnya adalah bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan, lalu Nabi bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu berkata, "Engkau mengatakan itu kepadaku karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang aku dapatkan ini, sehingga engkau tidak mengetahuinya." Setelah itu ada yang mengatakan kepada wanita itu, sesungguhnya orang itu adalah Nabi. Maka wanita itu pun mengejar hingga ke rumah Nabi SAW dan dia tidak mendapatkan para penjaga. Lalu wanita itu mengatakan, "Aku tidak mengenalimu." Nabi bersabda, "Sesungguhnya sabar adalah pada awal pertama kali." Muttafaq alaih. Adapun di antara kelebihan dan balasan yang akan Allah berikan kepada para orang tua yang mengalami hal seperti itu antara lain, dibangunkan sebuah rumah pujian di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, 'Apakah engkau telah menggenggam anak dari hambaku itu?' Para malaikat menjawab, 'Segala puji bagimu,' dan dia mengucapkan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, 'Bangunkan baginya sebuah rumah di surga, dan namakanlah rumah itu dengan nama rumah pujian.'" Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang tua yang ditinggal mati bayinya akan dibalas dengan surga. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah seorang hambaku yang beriman mendapatkan suatu pahala apabila aku genggam orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, kemudian dia rela dengannya, kecuali dia akan mendapatkan surga." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dikarenakan kasih sayangnya kepada mereka." Muttafaqun alaih. Selain itu, kematian bayi menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Hal ini selaras dengan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang wanita pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kaum lelaki mendapatkan pelajaran hadismu, maka jadikanlah satu harimu untuk kami bisa mendatangimu dan belajar kepadamu dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Nabi bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu." Para wanita kemudian berkumpul dan Nabi SAW pun mendatangi mereka dan mengajarkan apa-apa yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian beliau SAW bersabda, "Tidaklah seorang wanita di antara kalian yang telah memberikan 3 anaknya meninggal, kecuali mereka semua akan menjadi penghalang baginya dari neraka." Lalu seorang wanita berkata, "Bagaimana dengan 2 orang anak?" Nabi bersabda, "Termasuk juga 2 orang anak." Muttafaqun alaih. Pemirsa Khazanah, ada fenomena yang banyak diyakini oleh masyarakat terkait dengan arah rumah. Saat membangun rumah atau membeli rumah, tak sedikit orang yang mempertimbangkan arahnya kemana menghadap. Bahkan tak sedikit yang menghubungkan arah rumah atau posisi rumah dengan lancar atau seretnya rezeki. Benarkah demikian? Apakah dalam Islam rumah akan mempengaruhi rezeki penghuninya? Sebagai seorang muslim haruslah meyakini bahwa rezeki seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki manusia. Dan tak satu makhluk pun yang luput dari pemberian rezeki oleh Allah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Al-Quran Surah Hud ayat 6. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan bagi setiap bayi yang akan terlahir rezekinya bersamaan dengan ajal, amal, serta celaka atau bahagianya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Sesungguhnya tiap-tiap kalian akan dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka serta bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah pula lah yang menjadikan rezeki sebagian manusia dilebihkan dari sebagian lainnya dengan hikmah dan pengetahuannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Sebagai konsekuensi dari kesaksian seorang muslim yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, adalah meyakini bahwa rezeki yang diterima atau didapat seluruhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki tak ada hubungannya dengan letak arah rumah seseorang. Akan tetapi apabila letak rumah strategis menjadi bahan pertimbangan seseorang di dalam bisnisnya, sehingga dari situ diharapkan akan banyak pembelinya, maka hal itu tidak masalah. Seperti seorang yang ingin membuka sebuah toko lalu memilih rumah di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Hal demikian termasuk di dalam kategori ikhtiar atau usaha yang dibolehkan dengan tetap meyakini bahwa rezeki atau pendapatannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa terkadang rumah yang posisinya tidak tepat bisa membuat rezeki sedikit? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Sedikitnya rezeki seseorang bisa jadi sebagai sebuah ujian dan cobaan baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji manusia-manusia pilihannya yang terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Namun, bisa juga kekurangan atau syaratnya rezeki yang didapat seseorang adalah dikarenakan dosa atau maksiat yang dilakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang terhalang rezekinya disebabkan dosa yang menimpanya, dan tidaklah takdir itu dicegah kecuali dengan doa, dan tidaklah umur bertambah kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.